Next. Diana Maxwell Jason terungkap setelah 34 tahun. Tahun 1969, seorang operator telepon gimana sih nih? 1969, seorang operator telepon muda, Diana Jackson, diculik di tempat parkir tempat ia bekerja. Ia diperkosa, dicekik, kemudian ditusuk hingga meninggal di sebuah gubuk. Polisi menemukan sebuah sidik jari, tapi karena tidak ada perbandingan, sidik jari tersebut tidak berguna. Tahun 1989, saudara laki-laki korban yang kemudian bekerja sebagai polisi, David, mencoba melihat kasus tersebut sekali lagi. Dengan teknologi yang lebih maju dan sebuah database sidik jari yang telah disediakan, David mencoba mencocokkan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun tidak berhasil mendapatkan kecocokan dengan database penduduk lokal. Tahun 2003, teknisi database FBI menemukan kecocokan hanya 5 jam dari pencarian 70 juta sidik jari yang tersimpan. Kincaid memfokuskan temuannya menjadi 20 kecocokan yang menurutnya berpotensi, sebelum kemudian memfokuskan investigasi pada satu orang, James Ray Davis. James Ray kemudian diinterogasi dan ditemukan bahwa ia keluar dari penjara sehari sebelum pembunuhan Diana. 24 November 2003, lebih dari 3 dekade setelah kematian adiknya, David pertama kalinya melihat pelaku mengakui kejahatannya. Ia dipenjara seumur hidup. Next. Robert Patterson, Anton, dan John terungkap setelah 40 tahun. Pada Oktober 1955 ditemukan 3 tubuh tanpa busana. John, 13 tahun, adiknya Anton 11 tahun, dan Robert 14 tahun. Ketiganya adalah korban kekerasan seksual sebelum dicekik dan kemudian dibuang. Serem ya kalau anak kecil tuh. 39 tahun kemudian, Kenneth Hazen ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan pembakaran. Namun, ia tidak didakwa atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 1955. Barulah pada tahun 1995, jaksa penuntut mengemukakan pendapat bahwa saat pelaku masih berusia 22 tahun, ia membawa 3 anak laki-laki yang mencari tumpangan kendaraan dan membawa mereka ke kandang kuda miliknya sebelum menyerang mereka. 5 tahun kemudian, seseorang bersaksi bahwa Hasan adalah pria gay yang sering berjalan-jalan di jalan raya mencari anak laki-laki. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 300 tahun penjara. Bayangin. Meskipun begitu, banyak orang yang tidak yakin bahwa ia pelaku pembunuh 3 anak laki-laki pada tahun 1955. Karena kesaksian yang seharusnya tidak dapat diterima tersebut dan persidangan yang terkesan terburu-buru, Hasan akhirnya meninggal pada tahun 2007. Next. Pembunuhan Pamela Jackson dan Cheryl Miller terungkap setelah 42 tahun. Pamela dan Cheryl hilang pada tahun 1971 saat mereka akan berangkat ke pesta. Banyak orang menyangka ini adalah kasus pembunuhan. Pada tahun 2014, ketinggian air di Brule Creek berkurang. Ternyata di sana ditemukan mobil kedua gadis tersebut. Tidak ditemukan kekerasan atau alkohol dalam kematian mereka. Keduanya meninggal murni karena kecelakaan. Yang mengenaskan dari kasus ini adalah seorang pria tidak bersalah harus mendekam selama bertahun-tahun karena dianggap melakukan pembunuhan terhadap kedua gadis ini. Semua ini terjadi karena pengakuan palsu dari seorang informan di dalam penjara.
Informan tersebut memberikan rekaman dan mengatakan bahwa itu adalah suara David. Ia mengaku bahwa ia membunuh dua remaja ini. Padahal suara yang terekam sama sekali tidak mirip dengan suara si David. David akhirnya dibebaskan, namun sekarang menuntut negara bagian atas kerugian yang ditimbulkan dan meminta kompensasi seharga $400.000. Next. Pembunuhan Richard Phillips dan Milton Curtine terpecahkan setelah 46 tahun. Pada 21 Juli 1957, 4 remaja memarkir mobilnya di Lovers Lane. Pria bersenjatakan pistol kemudian mendekati mobil tersebut, mengikat keempat remaja itu dan memperkosa gadis 15 tahun yang duduk di kursi depan. Penyerang tersebut kemudian mencuri semua barang berharga mereka termasuk mobil dan meninggalkan korbannya di pinggir jalan hanya dengan pakaian dalam mereka. Sekitar 90 menit setelah kejahatan ini, pelaku menerobos lampu merah dan kemudian dihentikan oleh dua polisi muda yang baru lulus dari akademi, Richard dan Milton. Kedua polisi ini akhirnya ditembakin dari jarak dekat saat mereka mendekati pintu pengemudi. Namun salah satu polisi sempat menembak pistolnya. Pelaku tersebut kemudian melarikan diri dan kasus ini tidak terungkap sampai tahun 2003. Pada tahun 2003, akhirnya FBI menghubungkan sidik jari dari kejahatan tersebut dengan sidik jari milik Gerald Mason yang saat itu sudah memiliki seorang istri, 3 anak, menjalankan bisnis dan terlihat seperti warga yang baik dan terpandang. Polisi menggerebek rumahnya, barulah mereka mendapatkan bukti baru nih. Luka tembak di punggungnya sesuai dengan peluru milik polisi yang ia tembak pada malam 1956. Dan tulisannya pun cocok dengan tulisan pada surat untuk membeli senjata api. Mason dihukum 7 tahun saja, hingga akhirnya pun dia sekarang dihukum seumur hidup. Hingga sekarang ia tidak pernah mengungkap kenapa ia melakukan kejahatan ini. Next. Pembunuhan Lucy Johnson terpecahkan setelah 52 tahun. Lama ya. September 1961, Lucy, 25 tahun, ibu dari seorang anak perempuan, tiba-tiba menghilang dari rumahnya di British Columbia. Ia tidak terlihat lagi sampai 52 tahun kemudian. Ia membuat pihak berwajib curiga. Hilangnya Lucy ini tidak dilaporkan hingga 4 tahun setelah ia menghilang. Kecurigaan jatuh pada Marvin, suami Lucy. Iyalah, masa selama 52 tahun baru melaporkan setelah 4 tahun kehilangan. Curigaannya pun jatuh pada Marvin, suami Lucy. Iya sih, emang harus curiga soalnya 4 tahun baru dilaporkan kalau istrinya hilang. Polisi bahkan menggali halaman belakang rumah Marvin untuk mencari mayat, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Bertahun-tahun kemudian Marvin meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib Lucy sebenarnya. Linda, putri Lucy yang saat ibunya hilang masih berusia sangat kecil, tidak pernah menyerah. Ia membuat iklan di koran dan berbagai media untuk mencari petunjuk tentang keberadaan ibunya. Tahun 2013, ia mendapatkan telepon dari seseorang wanita lain yang mengaku sebagai saudara tiri Linda. Yang tentu saja Linda tidak pernah tahu ia punya saudara tiri. Wanita tersebut mengatakan bahwa Lucy masih hidup dan sehat, tinggal dengan keluarga baru di Yukon. Meski sulit dipercaya, Linda tetap mengikuti petunjuk tersebut. Ternyata ibunya memang bukan tewas dibunuh ayahnya seperti yang banyak orang curigai. Lucy memang kabur dari rumah karena emang suaminya sering menganiaya dirinya. Sebenarnya ia ingin kabur dengan si Linda, si anaknya. Namun Marvin menghentikannya, sehingga Lucy akhirnya kabur sendirian. Saat Linda mengunjungi wanita yang menghubunginya, ia langsung bisa mengenali Lucy ibunya. Jadi itu aja 10 kasus yang baru terpecahkan bertahun-tahun oleh polisi.
Jadi ngungkapin kasus emang nggak semudah itu ya, karena emang harus mengumpulkan bukti yang lengkap. Gitu aja video dari gue, bye. Jessica yang saat itu berusia 15, ia bahkan harus mendekam di fasilitas psikiatri, susah banget sih anjir.